Jurnal Student Traveler bulan ke berapa ya? Lupa bulan ke berapa. Aduh, udah kebanyakan bikin video jurnal sampai lupa. Ini terakhir yang sebentar. Oke, sekarang yang ke 51. Wow, sudah lebih dari 50 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan waras dan bahagia. Kembali lagi ke jurnal saya yang sebenarnya tidak penting-penting amat ya. Tapi ini komitmen saya selama saya studi doktoral, saya mau bikin video ini secara berkala. Meski kadang suka nggak konsisten, nggak inginnya tiap bulan, tapi apa suka meleset-meleset tipis-tipis. eh Terakhir tuh bikin apa jurnal yang terakhir yang penting ke 50 tuh di tahun lalu ya 2024. Sekarang sudah 2025. Sebenarnya sekarang sudah awal Februari ya. Jadi selamat tahun baru meski sudah 1 bulan lewat. Entah kenapa yang saya rasain 1 Januari itu juga berlalu cepet banget ya. Ada yang bilang kayak Januari kerasa lama, tapi jujur saya nggak ngerasa kok lama banget gitu loh, nggak ganti-ganti bulan. Kalau saya ngerasa cepet gitu. Em, Pastinya Januari, saya tuh mulai awal Januari saya ya take some days off pastinya ya, istirahat dan main game pastinya. Alhamdulillah cita-cita pas Natal tahun baru pengen nyisihin waktu buat grinding Stardew Valley, alhamdulillah kesampaian. Tapi abis itu saya tuh ada deadline untuk submission revisian paper di tanggal 20 Januari kalau nggak salah. Jadi 3 minggu pertama di bulan Januari juga pikirannya juga terpecah buat ngurusin revisian si paper itu. Dan alhamdulillah disubmit di hari deadline di tanggal 20 Januari. Tapi sampai detik ini, jadi udah disubmit kan ke jurnalnya, sampai detik ini masih revisian itu masih di tangan editor. Itu benar-benar again ya di luar dari kontrol kita gitu loh. Kalaupun yang bisa saya lakuin kan cuma nge-follow up aja kayak nanya statusnya gimana, karena jurnal yang saya daftarin itu tuh ada apa namanya? Jurnal yang saya daftarin tuh ada semacam trackernya gitu. Jadi buat ngecek progress lagi statusnya tuh si papernya ada di mana, apa lagi di reviewer, apa dari di editor. Jadi sebenarnya bisa nge-track dari situ. Jadi sebenarnya ini udah hampir mau ya udah ya sekitar 3 minggu lah, mau masuk 3 minggu masih statusnya tuh di with editor gitu. Jadi kayak ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi saya alhamdulillah ya untuk fase penerimaan kondisi-kondisi kayak gini tuh nggak, ya udah kayak udah nerimo aja. Yang penting kalau saya ngerasa udah berusaha semaksimal mungkin, em, apa udah pokoknya ya semua hal yang bisa dari sisi kita yang bisa lakuin udah gitu. Jadi ya udah ya mau apa, sekarang tinggal ya banyak berdoa dan mudah-mudahan ada kabar segera gitu ya. Nah, selagi ya setelah kemarin summit nih saya jujur mungkin karena ya ini sekali lagi ya mungkin apa saya excuse karena Januari Februari kan masih winter ya, makanya saya pakai background ini. Dan ini saya kasih ya apa intermezzo sebentar ya. Jadi ini tuh wallpaper, ini tuh spot di sebenarnya deket banget dari tempat tinggal saya. Ini namanya Philosopher Path. Dan kemarin itu tiba-tiba di Kyoto tuh turun salju lebat, bener-bener sampai seputih gini. Dan karena ini lokasinya seberang tempat tinggal saya tuh, jadi saya kemarin pagi tuh ya nyebrang aja gitu. Niatnya tuh saya nyebrang bukan lihat itu, awalnya niatnya mau ke rumah temen di deket sini juga. Tapi kebetulan karena dia fotografer profesional ya, jadi ya udah akhirnya diajakin buat foto-foto, dan akhirnya kita foto-foto di Philosopher Path yang bersalju ini gitu. Sebenarnya saya kayaknya setiap ke Philosopher kayak belum pernah deh ngelihat yang dipenuhin salju. Saya lupa, kayaknya sih gak pernah. Biasanya dia kan terkenalnya sakuranya ya pas musim semi. Dan ya ampun, masya Allah cantik banget gitu. Jadi makanya saya pakai background ini gitu. Nah, bicara soal winter, kembali lagi ke tadi ya.
saya setelah submit revisi tadi, entah kenapa mungkin kayak ada ya fase males procrastinate tuh tiba-tiba memuncak lagi gitu. Jadi kalau udah submit paper tuh kan sebenarnya saya harusnya fokus balik ke ngerjain beresin tesis ya, draft tesis saya yang sempat ketunda karena ngurusin paper ini gitu. Dan saya benar-benar underperform banget dari pokoknya selama winter ini tuh ya mungkin ya procrastinate dari diri sendiri juga, terus juga kayak efek-efek mungkin cuaca dingin tuh kayak rasanya tuh bawaannya aduh kayak males, aduh apa gitu loh. Katanya dengar ada studinya ya, jadi saya mudah-mudahan nggak excuse gitu. Ada studinya ya orang cenderung lebih depressed dan lebih unmotivated selama musim dingin gitu loh. Jadi ya lagi sebenarnya jujur lagi ngerasa fase ini dan ada sedikit rasa-rasa bersalah, tapi juga di sisi lain juga kemarin tuh saya juga masih ngejob juga gitu loh, masih ngejob, masih baik, maksudnya part time job ya, masih ngambil-ngambil part time job karena ya life must go on, there are some bills to pay gitu kan. Jadi ya ya tetap masih ada kerja apa kerja gitu, meski nggak sebanyak di apa ya di bulan-bulan sebelumnya gitu loh. Terus habis itu juga saya masih apa belakangan ini juga ke rumah sakit bolak-balik. Itu juga ternyata memakan waktu dan energi ya. Apalagi ke rumah sakit juga kadang ada treatment-treatment apa segala macam. Em, ya itulah intinya tetap maksudnya Indian tuh banyak banget yang harus dilakuin, apa banyak banget yang dikerjain. Plus sebenarnya tuh saya mengawali tahun ini tuh dengan sebenarnya sakit, kondisinya sakit. Jadi eh sebenarnya itu kayak sakit bawaan dari Natal kalau nggak salah saya lupa pokoknya saya tuh kena radang tiba-tiba demam demam flu terus beberapa hari kan mencoba pulih habis itu sempat udah enakan tiba-tiba sakit lagi pokoknya tiba-tiba kayak radang amandel bengkak gitu terus tiba-tiba ya udah nggak enak badan lagi istirahat lagi pokoknya gitu aja fasenya kayak sakit apa sakit sehat gitu. Ya ya udahlah itu udah takdir udah kadarullah gitu loh maksudnya eh mungkin kadang triggeringnya saya nggak tahu apa tapi saya sempat takut banget minum air dingin karena gimana ya kalau air biasa nih air kita taruh di teko gitu itu kan kalau normalnya kalau nggak musim dingin kan airnya rasa apa air biasa ya air sejuk gitu loh cuma kalau kalau lagi musim gini tuh kan air yang biasa ditaruh teko sekarang jadi air es gitu loh. Nah, ya kadang kan saya suka, kadang kalau buru-buru pengen minum kan, kadang tuh saya suka ngerebus air putih dulu, apa ngerebus air putih, terus saya campur sama air air yang biasa yang mana dingin es itu gitu, jadi biar nggak dingin dingin banget gitu. Cuma kadang saya mungkin pernah keburu-buru pengen minum, jadi saya kira udah minum langsung air yang es itu dan entah mungkin kali kondisi tenggorokan saya lagi yang nggak fit apa-apa tuh kayaknya ke-trigger gitu loh, kena air air es itu gitu loh. Jadi kadang kayak rasanya tiba-tiba tenggorokan gak enak gitu. Nah, saya sempet jujur trauma banget minum air dingin tuh pernah gitu. Jadi akhirnya saya dikit-dikit harus ngerebus air karena kan saya nggak punya dispenser ya di rumah. Kalau di kampus ada gitu. Jadi tinggal kalau butuh air panas tuh tinggal apa itu yang tinggal taruh dispenser aja gitu. Kalau di sini saya harus ngerebus air dulu, nunggu dulu gitu-gitu loh. Jadi ya agak kurang nyaman gitu. Nah, makanya saya agak lebih hati-hati banget sekarang kalau mau minum-minum yang dingin-dingin gitu karena ternyata agak tenggorokan saya rentan gitu. Tapi alhamdulillah sih saat ini alhamdulillah bisa dibilang gengki ya maksudnya dibanding yang sebelumnya gitu. Terus kalau winter tuh pasti yang namanya hidung mampet apa meler-meler tuh selalu ada lah gitu. Apalagi pas kemarin yang Kyoto turun salju lebat itu lagi dingin banget sebenarnya Kyoto tuh kayak saya pokoknya baru kali ini tangan tuh kerasa mengkerut ini banget freezing banget gitu loh jadi saya sampai pakai sarung tangan biasanya nggak gitu kalau Kyoto tuh belakangan beberapa minggu terakhir tuh ya kayak anget kalau dingin pun juga nggak dingin kayak kemarin gitu kemarin tuh dingin banget gitu makanya saya pokoknya extra layer gitu dan berdoa semoga nggak kena sakit lagi gitu jadi ya itu apa ya challenge-nya selama musim dingin ya ini winter winter keberapa ya winter kelima di ya winter kelima di Kyoto. Gila, udah winter kelima aja. Tetap kayaknya kalau yang namanya winter tetap kayak nggak bisa jadi kebal gitu loh maksudnya. Ya mau gimana pun udah maupun udah ngerasain musim dingin berkali-kali ya tetap aja kalau udah badan gak enak mah gak enak aja gitu ya. Jadi ya emang ya harus jaga diri juga gitu loh buat apa supaya nggak kena sakit karena jadi kemana-mana kan
Ya gitulah. Apalagi ya, iya mengawali tahun ya tadi ya sibuk sana sini, tapi ya nggak sibuk-sibuk banget dan masih ada waktu buat diri sendiri, masih sempat jalan-jalan juga sama suami sama teman-teman. Kemarin saya main ke Ghibli Park, which is very amazing, apalagi buat fans Ghibli ya. Saya di IG udah ngeposting juga ngebahas soal, ya intinya soalnya katanya temen bilang di TikTok di mana lah gitu ya, karena saya nggak main TikTok, banyak yang kecewa dengan Ghibli Park yang dikira apa namanya, dikira eh apa namanya, ya dikira kayak wahana kayak dunia fantasi atau Universal Studio gitu, tapi ternyata kok gini doang gitu loh. Jadi akhirnya ya mungkin emang perlu diklarifikasi, kayaknya Ghibli Park tuh bukan kayak wahana apa, taman bermain macam Universal Studio atau Disneyland gitu. Dia emang kayak lebih ke diorama gitu loh, dan wahananya tuh cuma kayak berapa dua biji. Itu juga kayaknya bukan main attractionnya mereka gitu loh. Jadi mereka nggak jualan di situnya, emang mereka jualan di vibe kita berasa di dunia Ghibli gitu loh. Dan memang kalau secara harga tuh harganya lumayan ya, maksudnya ya kalau buat dompet saya bayar segitu kayak kalau bukan fans Ghibli atau nggak pernah nonton tuh ya kayak ngapain gitu loh, maksudnya nggak worth aja gitu loh. Jadi ya memang harus, ya menurut saya harus nonton dulu sih. Kalau suka berarti itu cocok, kalau nggak gitu suka sama filmnya dan ya nggak usah ke sana gitu. Kayak gitu. Terus sebenarnya saya kemarin dibilang sedih sih enggak, tapi kayak udah lah ya, udah. Mungkin emang nggak tahu ya, awal-awal tahun ini tuh emang harus punya mindset ya kayak ikhlasin aja kalau memang bukan rezeki, dan um, iya pokoknya percaya pasti ada skenario lain yang lebih baik lah gitu. Jadi saya tuh sebenarnya harusnya hari ini tuh saya sedang menikmati salju di bagian utara di Jepang. Jadi saya rencana mau main, awalnya tuh mau main ke Niigata sama Yamagata. Kebetulan kita mau ngetrip sama teman-teman apa, sama teman kita dulu waktu haji. Jadi kita ternyata doyan jalan-jalan dan suka hunting-hunting ya spot-spot bagus. Jadi kita tuh udah ngeplan segala sesuatunya, udah ngeplan dari awal, dan awal Februari ini kan sebenarnya waktu terbaik buat buat snow trip ya, buat snow trip. Nah, jadi tuh dari kalau saya sama suami kan kita rencana mau pergi ke Tokyo buat ketemuan sama temen itu, terus kita berangkat bareng gitu loh. Jadi kita titik temunya di daerah Tokyo gitu. Nah, jadi kan akhirnya saya nyiapin naik apa, beli tiket bus dari Kyoto ke Tokyo, dan busnya tuh bus malam gitu, jadi berangkatnya sekitar jam setengah 12 malam. Nah kita tuh jam 11 tuh udah ada di Kyoto Station, siap-siap nunggu masuk bus. Terus ternyata tiba-tiba dapat announcement kalau busnya di cancel. Kayak itu kayak cancellation pertama deh selama di Jepang deh kayaknya, kalau nggak salah inget ya pokoknya. Jadi tiba-tiba saya sama suami kayak zong, ya ampun saya inget banget kita udah prepare banget bang, udah siapin bekal, udah wah udah bawa gembolan-gembolan gitu, terus pas dapat kabar di suspend, ya jadi ternyata gimana ya, eh s- kita kita sempat dapat kabar kalau di daerah utara di kayak Hokkaido itu lagi ada badai salju, jadi salju tuh tebel-tebel lebih tinggi dari tinggi manusia lah gitu, yang ada yang 2 meter 3 meter gitu loh. Jadi intinya di beberapa daerah tuh memang apa namanya, berbahaya gitu, makanya ada beberapa penutupan jalan, ada road closure gitu, jadi tidak disarankan gitu loh untuk pergi. Nah rencananya kan saya sama temen dari Tokyo ini kita rencana mau naik mobil kan, mau driving ke arah-arah utara itu, tapi ya kita sempat mikir waktu itu ya mungkin kita tinggal cari rute yang lain, ya udah paling kita nggak jadi misalnya ke spot yang memang saljunya tebel, ya udah kita nggak ke sana gitu, kita bisa ganti-ganti inilah, ganti spot gitu. Ternyata memang, tapi alhamdulillah ya, artinya Allah masih sayang sama kita, ya udah diberi warning dari awal untuk nggak pergi gitu loh. Jadi sekarang tuh saya tuh iya kan, baru 2 hari lalu ya tripnya kayak apa akhirnya officially cancel, dan alhamdulillah yang udah saya book book tuh masih bisa di refund uangnya, masih bisa dapat kembali gitu. Jadi kayak ya udah apa, jadi kemarin tuh artisnya bayangin tuh kemarin dan hari itu mode mode harusnya mode liburan gitu loh, mode lagi apa namanya, lagi take a break gitu kan. Rencananya tripnya tuh sebenarnya mau kurang lebih beberapa hari lah gitu, sampai ya hampir seminggu lah kurang lebih gitu. Jadi saya kadang sekarang tuh lagi kayak mikir, aduh berarti apa, ya udah balik,
apa ya udah modenya di shifting buat kerja tapi itu saya kayak aduh kayak apa ya kayak belum siap gitu loh jadi oke ya mungkin berhubung ini hari 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 Minggu sih jadi oke lah nggak apa-apa take a break dulu. Mungkin Senin mulai start kerja lagi jadi ya sudahlah mungkin tripnya memang harus dicari waktu yang lain gitu. Jadi itu highlight dari mungkin dari bulan Februari cancel trip because of heavy snow. Again, it's a force major. There is nothing we can control, right? And ya pokoknya ya udahlah gitu. Dan ya mudah-mudahan karena saya sama suami kan kita juga belum tahu ya, maksudnya rencana ke depan. Tentu kita sebenarnya senang banget ya ada di Jepang dan kalau bisa apa tinggal lebih lama dan why not gitu kan kalau misalnya emang ada rezekinya gitu jadi ya ya mudah-mudahan kali tahun depan ada kesempatan lagi untuk bisa ngetrip dan masih bisa tinggal di sini gitu jadi ya kurang lebih seperti itu. Apa lagi ya iya sebenarnya ya ini karena hari Minggu dan chill banget gitu. Tak kenapa saya alhamdulillah I just feel like I'm pretty much positive regardless of what I have been through gitu ya. And I'm happy with it gitu loh. Maksudnya saya ngerasa kayak menjadi orang yang positif atau yang nggak overly positif gitu ya. It's very healthy even though kita tuh maksudnya tentunya ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup gitu loh, tapi it doesn't affect much on our mental state gitu loh. And ya kadang suka mikir juga apa perasaan being positif ini salah gitu, tapi ketika itu bisa ngerasa tenang gitu loh, nggak kayak ada rasa ya percaya aja deh insya Allah pasti akan ada jalan kalau apapun apa ya kendala yang dihadapin atau ujian yang dihadapin gitu. And I feel like I start this year with a pretty I think with a pretty positive mindset gitu loh. Saya pastinya ya semacam ya kayak sedih, sedikit rasa kecewa segala mungkin ada ya deep down gitu loh. Tapi entah kenapa nggak menjadi dominating the whole feeling gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi tanda yang positif dan ya ibaratnya ya mempercaya bahwa insya Allah gitu loh kan apa Tuhan Allah akan bersama kita gitu loh. Lah ini yang mungkin Allah harapkan gitu loh ke hambanya um, untuk ya tadi untuk ya no matter how much pain you have been through gitu loh tapi kita bisa mengambil segala apa sisi-sisi positif dan kebaikan dari apapun yang kita hadapin gitu loh. I think ya I think it should be good gitu. Ya ya semoga juga teman-teman juga apapun yang sedang dihadapin bisa dihadapi dan tentunya masih bisa bisa menyehatkan diri juga ya malah bukan menyakiti bukan menyusahkan diri sendiri gitu loh. Itu kayaknya ya I know it's very complex but mungkin sekarang saya kayak lagi kerasa positif tapi mungkin in next few days atau in few weeks gitu pasti ya nggak akan selalu kayak gini gitu ya namanya manusia kan emosinya naik turun ya gitu jadi ya intinya I feel like I just need to embrace what I'm feeling right now gitu loh even though later on my feelings change ya mudah-mudahan there will be some way that I can go back to this state gitu loh jadi nggak melulu larut dalam hal-hal yang kurang baik gitu ya atau perasaan-perasaan yang kurang baik gitu. Em, Mungkin itu aja ya jurnal kali ini. I will start with last because I feel like the previous journals I talk too much and yeah. So I actually I'm planning to go out somewhere. And I want to enjoy my chill Sunday. I'm happy to record this journal on this um, nice, a little bit sunny day. And yeah,
Sampai bertemu di jurnal berikutnya. Thank you for listening, which I'm not sure who are still listening. So, jaga kesehatan and bye-bye.